teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Tuhan kasih Tuhan ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan sebuah katekesi singkat. Tapi sebelum itu, saya punya satu quotes bagus, bunyinya begini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada pula sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Quotes ini bukan sembarang quotes loh, melainkan quotes ini adalah ayat kitab suci, yakni dari Amsal 18 ayat 24. Nah, apa sih kaitannya dengan katekesi kita pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mendalami katekese dengan tema orang muda diutus menjadi jalan persahabatan dengan Kristus dalam relasi antar sesama. Nah, apa sih persahabatan dengan Kristus? Bagaimana cara kita agar kita dapat membangun sebuah persahabatan antar sesama kita seperti persahabatan dengan Kristus? Nah, teman-teman yang terkasih, pastinya kita semua yang ada di sini memiliki yang namanya relasi. Kita juga pastinya dalam hidup kita, dalam sosial kita bergabung dalam suatu komunitas-komunitas. Bagaimana cara kita untuk mencari tahu atau mengetahui apakah kita sudah berelasi dengan sesama seperti kita juga berelasi dengan Kristus, seperti Kristus berelasi dengan para muridnya? Kita akan menggali bersama-sama dalam katekese kali ini. Dalam katekese kesempatan kali ini, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk mendalami soal relasi dalam komunitas yang kita ikuti di tempat atau di lingkungan kita masing-masing. Nah, relasi ini tentunya berpengaruh besar bagi kita, terutama kita sebagai orang muda. Bagaimana cara kita mengetahui spiritualitas iman kita itu dalam komunitas itu seperti apa? Itu dilihat dari bagaimana cara kita menempatkan diri dalam relasi kita antar sesama. Dalam mengembangkan dirinya, orang muda tentunya sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Pastinya lingkungan ini menciptakan sebuah relasi-relasi. Nah, relasinya itu ada relasi yang menggiring ke arah positif, yang bisa membimbing, mengarahkan kita yang mana yang lebih baik, bahkan memberikan kita pengaruh yang lebih baik sehingga kita semakin hari berkembang dalam iman. Namun, ada juga relasi yang menggiring atau mengarahkan kita ke hal-hal yang negatif, seperti bisa menjerumuskan kita, membuat kita rugi, bahkan menurunkan kualitas iman kita. Tidak bisa dibantah bahwa pada zaman sekarang, konkretnya banyak perubahan dalam diri orang muda yang terjadi karena dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Saat orang muda memiliki gairah dan semangat yang membara-bara dalam mencoba hal baru, disinilah kadangkala orang-orang muda terjerumus karena pilihan relasi yang salah dan berujung menyesatkan. Contoh nyatanya ialah pergaulan bebas, yakni yang mencakup seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Orang muda sebagai generasi gereja seharusnya dapat memupuk iman yang menggiring jalan menuju kepada Allah, yang dengan kata lain hidup seturut dengan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam menanggapi perhatian ini, sebenarnya gereja Katolik juga mengharapkan agar orang muda mampu mengeluarkan orang muda lainnya, yakni sesama kita, untuk kembali ke jalan yang dikehendaki Allah untuk kita jalani bersama-sama. Apa jalan itu? Jalannya adalah jalan kita sendiri sebagai orang muda yang mau bangkit dan mulai membuka diri dalam relasi antar sesama, yang mulai membentuk relasi persahabatan dengan Kristus melalui
relasi intim antar sesama dalam komunitas. Teman-teman yang terkasih, saya ingin menceritakan sedikit cerita saya mengenai relasi dalam komunitas. Saya bergabung dalam komunitas yang tentu saja akrab di telinga kita, dan pastinya teman-teman sekalian juga ikut bergabung, yakni orang muda Katolik. Nah, saya bergabung dalam komunitas OMK di paroki saya, dan saya menyadari bahwa dalam suatu komunitas, terutama orang muda, konflik ringan maupun berat itu sering sekali terjadi. Bahkan sampai dapat menciptakan kelompok dalam kelompok. Kelompok dalam kelompok itu menyeratkan bahwa suatu komunitas tidak memiliki satu visi yang sama. Mungkin dipandang bahwa terlihat kompak, namun karena relasi yang mungkin tidak dibentuk dengan baik, itulah yang menciptakan suara-suara yang berbeda yang pada akhirnya diciptakan dari konflik menjadi suatu perpecahan. Hal ini tentunya memprihatinkan karena mempengaruhi pengembangan diri orang muda yang seharusnya dapat disalurkan dalam kegiatan-kegiatan menggereja yang diawali dari relasi dengan komunitas sebagai tangga pertama untuk mencapai pengembangan diri dan iman. Malah kadang menjadi penghambat untuk mengekspresikan talenta, jati diri untuk perkembangan gereja dan tentunya komunitas OMK itu sendiri. Nah, dalam hal ini orang muda menjadi kurang kompak yang tentunya ini menghambat juga perwujudan visi gereja untuk mewartakan Injil melalui persekutuan dalam komunitas. Bayangkan saja saat kita berusaha untuk mencapai tujuan yang kita bentuk bersama, namun dalamnya kita tidak kompak, tidak solid. Bagaimana bisa sebuah relasi yang renggang itu dapat menggiring kita kepada tujuan kita bersama yang lebih baik? Tentunya akan sangat sulit. Walaupun kita kompak pun pasti ada saja rintangannya, apalagi jika kita tidak kompak. Faktor pertama ialah sangat dibutuhkan relasi yang luas dan berkualitas, bukan relasi yang banyak, maksudnya memiliki lingkup relasi yang banyak namun menghambat. Kita tidak bisa memilih kita ingin bertemu dengan siapa dalam hidup ini. Saya menyadari bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan iman orang muda di era milenial ini. Yang pertama, faktor yang sangat mempengaruhi ialah dibutuhkannya relasi yang sangat luas dan berkualitas. Bukan relasi yang banyak dalam artian memiliki lingkup relasi yang banyak, namun menghambat. Nah, terkadang kita itu tidak bisa memilih kita ingin bertemu dengan siapa. Namun kita bisa memilah mana relasi yang berkualitas yang pada akhirnya dapat menggiring dan menuntun kita untuk mengembangkan iman kita. Dapat dikaitkan pula dengan pengalaman saya tadi bahwa relasi menjadi salah satu sarana untuk merangsang perkembangan iman orang muda. Namun relasi yang luas memberikan wawasan luas yang berkualitas dan membuat orang muda mampu berjalan lebih jauh mencapai tujuan. Sedangkan relasi yang banyak namun tidak berkualitas hanya akan menghambat perkembangan iman hingga memungkinkan bahwa iman itu tidak hanya cacat, namun mati. Yang kedua ialah pentingnya memilah relasi agar tidak terjerumus kepada hal negatif, yang bukannya mengarahkan kita kepada Yesus, persahabatan dengan Yesus, tapi malah menjauhkan kita, malah membuat perkembangan iman kita semakin menurun dan akhirnya mati. Lalu yang ketiga dapat dilihat dari faktor yang kedua. Jika gagal dalam mencari kemudian memilih relasi, maka yang perlu digerakkan oleh orang muda adalah membentuk relasi itu sendiri. Kita sebagai orang muda tadi mengajak orang muda lainnya untuk membentuk suatu relasi, terutama dalam komunitas, yakni relasi persahabatan dengan Kristus. Bagaimana cara Kristus menanggapi para muridnya?
memang seorang guru dan para murid adalah seorang murid yang mengikutinya. Namun, Yesus mengajar, memberikan mereka perumpamaan, memberikan mereka nasihat, itu sebagai seorang sahabat, bahkan lebih erat lagi daripada saudara. Itulah yang hendak kita bangun dalam komunitas kita, yakni membentuk relasi itu. Jika memang keadaan atau relasi lingkungan kita tidak bisa mengarahkan kita, itulah yang membentuknya. Nah, dalam membentuk relasi persahabatan itu, kita secara tidak langsung menjadi jalan untuk menuju kepada Yesus. Bagi teman-teman kita yang mungkin masih hidupnya masih tidak terarah, masih kurang mendalami makna panggilan dari Yesus, ajaran Yesus, bagaimana cara berrelasi dengan baik, yakni terutama dalam memilih relasi yang baik. Nah, dalam menanggapi tentang persoalan komunitas, terutama dalam hal relasi ini, gereja juga turut andil dalam hal menunjukkan perannya dengan wujud perhatian akan keprihatinan orang muda pada zaman sekarang. Gereja memberikan perannya dengan mengeluarkan kebijakan dan ketetapan yang harapannya dapat menjadi pedoman atau acuan bagi kita dalam membentuk relasi persahabatan dengan Kristus. Tertuang dalam sebuah dokumen yang bernama Kristus Vivid, di mana dokumen ini menerangkan tentang pentingnya membuka diri kepada sesama, yang membuat kita berbagi diri, membagikan diri kita dalam hidup berkomunitas, bisa jadi dalam hal waktu, kasih, perhatian, dan semakin saling mengembangkan iman kepada orang-orang muda lainnya. Pentingnya untuk saling merangkul sesama agar sikap menutup diri dapat dicegah, di mana itu dapat menimbulkan hilangnya antusiasme sifat kemudaan, karena persoalan yang dipendam itu tidak selalu dapat diselesaikan sendiri. Terkadang kita ingin keep masalah kita dalam hati kita. Terkadang kita tidak ingin orang lain tahu karena kita berpikir bahwa tidak perlu orang tahu jika hanya sekedar ingin tahu. Tidak bisa membantu kita, tidak bisa memberikan solusi. Malah memperkeruh atau memperburuk perasaan dan juga memperbesar masalah kita. Namun, terkadang hal-hal yang mungkin tidak sanggup kita tahan dalam hati kita, tidak sanggup kita kelola, kita bagikan. Dimana kita sebagai orang muda juga harusnya bijak dalam mendengarkan, dalam memberikan pengertian bagi saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita yang memerlukan telinga kita, yang memerlukan suara kita, memerlukan bantuan kita dalam menghadapi persoalan hidup mereka. Teman-teman muda yang terkasih, harapan gereja kepada orang muda yang notabene sebagai generasi penerus pewartaan Injil, kita sebagai pioner dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi gereja Allah. Dalam persahabatan yang dibentuk antar sesama, Yesus hadir dengan kasih dan persekutuan. Saat kita satu hati dan satu suara ingin membangun masa depan gereja dan mau berada di jalannya, sebagai orang muda, kita sungguh dapat memaknai bahwa sifat Yesus yang ingin bersahabat dengan semua orang muda dapat juga kita wujud nyatakan dengan saling merangkul saudara-saudari kita yang membutuhkan arahan, pendampingan dari kita, bahkan hanya sekedar telinga kita untuk mendengar dalam relasi proses perkembangan imannya. Sehingga persekutuan dalam kasih Allah sungguh nyata dapat orang muda berikan kepada gereja. Relasi persahabatan dengan Kristus yang dibentuk dalam komunitas merupakan anugerah hidup dan rahmat Allah. Melalui teman-teman dan saudara-saudari, terutama saudara seiman, orang muda dapat membuka diri, lebih memahami dan mau didengar, merasa bahwa mereka didengar pula, serta dapat membagikan hidup dengan memperhatikan sesama yang membutuhkan respect dan kepedulian dari orang muda itu sendiri. Kita memberi untuk kita, dan jika kita mendapatkan itu untuk kita. Sebagaimana kita memberi, begitu pula kita menerima.
Namun dalam pelayanan, kita jangan memikirkan apa yang ingin kita terima, apa yang akan kita dapatkan, namun memberi dirilah seutuhnya. Bagaimana Yesus pula memberi dirinya kepada para muridnya sebagai sabda, dan para muridnya dapat melihat Yesus sebagai saudara dan sahabat mereka. Teman-teman terkasih, perbedaan dalam persahabatan antar sesama yang serupa dengan bentuk persahabatan dengan Yesus Kristus hendaknya membuat orang muda merasa semakin dekat, sehingga terciptalah keintiman yang diwujudkan dari ketulusan dan kepercayaan satu sama lain dalam iman. Jadilah seperti Yesus Kristus, membiarkan dirinya ditemukan pada saat kita membutuhkannya. Pada saat saudara-saudari kita membutuhkan kehadiran dan pengaruh positif yang mampu mengarahkan iman mereka dari berbagai persoalan yang mereka hadapi, kita dapat menempatkan diri di sisi mereka dengan wujud nyata, ialah membentuk relasi persahabatan dengan Yesus dalam relasi persahabatan antar sesama kita. Semoga katekesi kali ini dapat meneguhkan kita, semakin membuat kita sadar bahwa membuka diri dan membagikan diri kita kepada sesama itu adalah wujud persahabatan dengan Kristus pula. Terima kasih atas perjumpaan dalam katekesi kali ini. Semoga kita semakin dapat merajut dan memelihara relasi persahabatan hingga membentuk relasi itu dalam komunitas kita masing-masing. Sampai jumpa lagi teman-teman yang terkasih. Semoga selalu mendapat berkat dan penyertaan serta rahmat dari Tuhan. Sampai jumpa.